adik-adik, hai. Jumpa lagi bersama Tante Lan di sini dalam ibadah sekolah minggu online. Aduh, kangen sekali rasanya Tante Lan ingin berjumpa dengan kalian ini. Kapan ya corona ini berlalu? Sudah lama sekali kita tidak berkumpul di gereja, nyanyi bareng, cerita-cerita, bahkan kita bisa bercanda bareng. Tapi ya sudahlah, di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Dan Tante Lan berharap kita semua dalam keadaan sehat ya dan penuh sukacita. Baik adik-adik, kita mau mulai ya ibadah kita pada saat pagi hari ini. Adik-adik, persiapkan diri adik-adik semua agar kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Walaupun masih dalam keadaan ibadah online, kami tetap semangat ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap semua memuji nama Tuhan, Tante Lan meminta semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Mulai ya adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sampai pada masuknya
adik-adik, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji. Seperti pujian tadi, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Apa artinya? Dalam keadaan atau situasi apapun, tetaplah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Firman yang boleh mengajarkan kita, boleh membangun kita, menegur kita, agar kita boleh tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, kita mau angkat pujian, Yesus, kupanggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Baik adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, ajarkan anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang membawakan firman-Mu. Biarlah mereka juga boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah
dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu, karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menembus dosa kita semua. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhannya? Kalian pasti tentunya senang ya sudah tahu Yunus di perut ikan itu menceritakan tentang ketaatan. Bukan hanya taat kepada orang tua, kepada teman, tapi kita harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan semuanya. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya. Dimanapun adik-adik berada, tetaplah menjadi terang dan garamnya sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.